Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Praktikum Anatomi Hewan, Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan kelompok kami, Sekar Nur Pratiwi, NIM 15, Sela Dekarindiani, NIM 16, Hanifah Aditya Rahma, NIM 18, Mila Nurlaila Sari, NIM 19. Di sini kami akan menerangkan tentang sistema respiratorium, sistema kardiovaskuler, sistema nervosum dari ranah SP. Sistema respiratorium. Pada ranah SP dewasa menggunakan pulmo dan integumen dalam sistem respiratoria. Pernafasan dengan pulmo, udara masuk melewati nares anteriores, kemudian ke kavum nasi, baru ke nares posteriores, lalu ke kavum oris, lalu ke laring, kemudian bronkus dan berakhir pada pulmo. Pulmo merupakan kantung elastis di mana permukaan dinding dalamnya terdapat lipatan yang berfungsi untuk memperluas permukaan. Bronkus sangat pendek dan tidak ada trachea, sementara rima glotis merupakan ujung dari alat pernafasan. Mekanisme pernafasan pulmo diatur oleh otot-otot di daerah mandibular dan otot perut sebab pranau tidak memiliki kostai dan diafragma. Pernafasan dengan integumen berlangsung secara terus-menerus baik di daratan maupun di air. Hal ini berkaitan dengan sangat tipisnya kulit dan kaya akan kapilair. Kapilair merupakan kelanjutan dari arteri cutanea, cabang dari arteri pulmonalis yang membawa darah venous ke kulit. Setiap kapilair membentuk tonjolan ke permukaan. Di samping untuk perluasan vaskularisasi, juga memungkinkan aliran air lebih lambat sehingga pertukaran gas lebih efisien. Peristiwa ini disebut dengan vaskularisasi epitelium oleh kapilair rana. Pada pernafasan pulmo, terdapat 3 fase pokok. Yang pertama yaitu fase aspirasi, di mana saat mulut menutup, muskulus submandibularis mengalami relaksasi. Sementara itu, muskulus sternoideus berkontraksi. Akibatnya, rongga mulut membesar. Dengan demikian, memungkinkan udara masuk melewati nares anteriores. Yang kedua, ada fase inspirasi. Bila nares tertutup oleh suatu valvula, kemudian diikuti dengan kontraksi muskulus submandibularis, juga diikuti terjadi kontraksi pada muskulus geniohyoideus. Akibatnya kavum oris mengecil dan udara masuk ke glotis melalui laring. Kemudian masuk ke pulmo. Yang ketiga ada fase ekspirasi. Fase ekspirasi ini terdiri dari 2 fase. Yang pertama, bila submandibularis relaksasi yang diikuti sternoideus berkontraksi dan sementara itu otot-otot perut juga berkontraksi. Akibatnya udara pada pulmo keluar. Pada fase kedua, bila glotis menutup, kemudian nares terbuka, muskulus submandibularis kontraksi diikuti oleh kontraksi muskulus geniohyoideus. Akibatnya kavum oris menyempit dan udara keluar. Sistem kardiovaskuler. Terdapat alat-alat peredaran darah. Yang pertama, kor. Yang kedua adalah vasa. Yang pertama, kor atau jantung, akan dijumpai adanya atrium, ventricle, truncus arteriosus, dan sinus venosus. Yang pertama, atrium terdapat 2 buah, yaitu dextrum dan sinistrum. Yang kedua, yaitu ventricle yang terletak di caudal atrium. Yang ketiga, truncus arteriosus merupakan pangkal dari arteri yang keluar dari kor. Keempat, sinus venosus merupakan kantong berdinding tipis. Alat peredaran kedua yaitu vasa. Vasa dibagi 2, arteri dan vena. Di dalam arteri terdapat arteri corotis, kedua artus aortae, ketiga arteri pulmocutanea sepasang. Di dalam vena rana ada 3 macam. Yang pertama, atrium dextrum, kedua atrium sinistrum, dan ketiga sistem portae. Arteria dari truncus arteriosus terdapat cabang ke kanan dan ke kiri. Kemudian masing-masing bercabang lagi menjadi 3, yaitu arteri carotis communis di kranial, artus aortae di tengah, dan arteri pulmonalis di caudal. Arteri carotis communis pembuluh ini memvaskularisasi ruang mulut, mata, dan otak. Kemudian artus aortae sebanyak sepasang,
Asus aortae bercabang menjadi arteria laringea menuju ke laring, arteria occipito-vertebralis menuju ke caput dan otot punggung serta ke medula spinalis. Yang ketiga ada arteri pulmocutanea sebanyak sepasang, bercabang menjadi arteria cutanea ke arah kranial menuju dorsum, kaput, dan abdomen, sedang arteria pulmonalis menuju ke pulmo. Di dalam slide ini merupakan gambar sistem kardiovaskuler Rana SP. Dalam gambar tersebut ditunjuk nomor 1 hingga nomor 12. Nomor 1 merupakan kor atau jantung, nomor 2 truncus arteriosus, nomor 3 arcus aortae, nomor 4 arteria carotis interna, nomor 5 arteria carotis externa, nomor 6 arteria subellavia sinistra, nomor 7 radix aortae, nomor 8 arteria coeliaco-mesenterica, nomor 9 aorta dorsalis, nomor 10 arteria pulmocutanea, nomor 11 arteria pulmonalis, nomor 12 arteria cutanea. Gambar berikut merupakan jantung Rana SP. Keterangan dari gambar tersebut yaitu AD atrium dextrum, AS atrium sinistrum, V ventricle, TA truncus arteriosus, AAD arcus aorta dextra, AAS arcus aorta sinistra, ACCD arteria carotis communis dextra, ACCS arteria carotis communis sinistra, ACCED arteria carotis communis externa dextra, ACCES arteri carotis communis externa sinistra, ACCID arteri carotis communis interna dextra, ACCIS arteri carotis communis interna sinistra, RAD radix aorta dextra, RAS radix aorta sinistra, APCD arteria pulmocutanea dextra, APCS arteria pulmocutanea sinistra, APD arteri pulmonalis dextra, APS arteri pulmonalis sinistra, ACD arteri cutanea dextra, ACS arteri cutanea sinistra, ASD arteri subellavia dextra, ASS arteri subellavia sinistra, ACM arteri coeliaco-mesenterica, ADS aorta dorsalis. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari sistema sirkulatoria sanguinis atau sistem peredaran darah. Yang pertama, mengangkut oksigen dan karbon dioksida antara alat pernafasan dan jaringan. Yang kedua, mengangkut sari makanan dari tractus digestivus atau tempat penimbunan ke jaringan atau tempat membutuhkan. Yang ketiga, mengangkut sisa makanan ke tempat pembuangan. Yang keempat, mengangkut hormon dan granula endokrin ke seluruh tubuh. Lalu selanjutnya yaitu sistem nervosum. Sistem nervosum Rana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem nervosum sentral terdiri dari encephalon dan medulla spinalis, lalu yang kedua terdapat sistem nervosum perpericum yang dimana terdiri dari nervi cranialis dan yang kedua adalah nervi spinalis. Pada preparat yang kedua merupakan encephalon dimana tersimpan dan dilindungi tulang-tulang kepala atau yang dinamakan kranium dan terbungkus oleh 3 lapis selaput otak. Yang pertama yaitu endoresis menempel langsung pada kranium. Lalu yang kedua yaitu durameter terpisah dengan endoresis oleh spatium epidural. Lalu yang ketiga terdapat diameter yang terpisah dari durameter oleh ruangan spatium subdural. Lalu preparat yang ketiga ini merupakan bagian dari encephalon rana facies dorsolaris. Akan tampak yaitu yang pertama nervus olfactori, lalu yang kedua lobus olfactori di mana berasal dari telencephalon di sebelah kranial masing-masing lobus mengeluarkan nervus olfactoris menuju ke alat pembau. Lalu yang ketiga merupakan hemisaperium cerebri di mana sepasang di sebelah caudal lobi olfactori berasal dari diencephalon. Lalu yang keempat terdapat epiphysis, lalu yang kelima terdapat lobus opticus, lalu yang keenam terdapat cerebellum yang dimana berasal dari bagian dorsal metencephalon dan sangat sempit. Lalu yang ketujuh terdapat fossa rhomboidae,
Lalu yang ke-8 terdapat medula oblongata, di mana berasal dari bagian ventral, metencephalon, dan milencephalon. Lalu yaitu yang terakhir yaitu terdapat medula spinalis, merupakan kelanjutan dari medula oblongata, berjalan di dalam kanalis medularis dari kolumna vertebralis. Lalu dilanjut dengan encephalon facies basalis, akan terlihat yaitu yang pertama lobi olfactory, lalu yang kedua hemiparium cerebri, lalu yang ketiga sisma nervi optici sebagai persilangan dari nervi optici terletak di sebelah caudal dari hemiparium cerebri. Lalu yang keempat terdapat tuber synculum, yaitu merupakan bagian yang menonjol di sebelah caudal cisma tadi. Pada bagian ini terdapat infundibulum sebagai tangkai hipofisis. Lalu yang kelima yaitu terdapat crura cerebri, di mana tonjolan sepasang di sebelah lateral tuber cinerum pada basis lobus opticus menghubungkan hemiparium cerebri dengan medula oblongata. Terima kasih telah sejenak melihat presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.